Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di puncak sebuah gunung. Salam Paman Ding, ucap Lin Tian sambil memberi hormat, dan kemudian melepaskan topengnya. Hahaha, keponakan yang baik. Balas Ding Xiaohou sambil mengangguk, dan kemudian membelai kepala Lin Tian, lalu setelah itu, banyak bayangan yang bermunculan di belakang Ding Xiaohou. Saudara kecil, banyak suara di belakang Ding Xiaohou yang memanggil Lin Tian, lalu Lin Tian hanya tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Ding Xiaohou. Ayolah tetua, kami hanya ingin menyapa saudara kecil kami di sini. Tetua jangan marah begitu dong, balas salah satu murid. Benar tuh, kami juga merindukan saudara kecil kami, ucap murid yang lainnya. Anak sialan, apakah kalian pikir aku tidak mengetahui maksud kalian? Pergi kalian, awasi tempat ini. Setelah aku berbicara dengan keponakanku, barulah kalian boleh berbicara dengannya, ucap Ding Xiaohou yang memerintahkan mereka untuk mengawasi area ini, itu agar tidak ada yang mengganggu dia berbicara dengan Lin Tian. Yo, dasar tetua pelit, ayo pergi, jawab salah satu murid. Oke, balas murid lainnya. Lalu mereka semua berpencar dari sana, dan kemudian pergi untuk mengawasi tempat itu. Lin Tian hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari kita berbicara, Paman akan mendengarkan pengalamanmu, bagaimana dengan wanita Mu Suanyin itu, ucap Ding Xiaohou sambil tersenyum. Lin Tian hanya tersenyum malu, dan kemudian memasang arai tak terlihat di sekitar sana, lalu dia mengeluarkan meja dan kursi. Setelah mereka duduk, Lin Tian lalu menceritakan pengalamannya selama ini, dia menceritakan sejak awal dia keluar 1 tahun yang lalu, hingga sampai saat ini. Ding Xiaohou hanya mendengarkan cerita Lin Tian saja, itu karena dia tahu bahwa, walaupun anak ini merahasiakan penderitaannya juga, tapi dari pengalamannya, dia tahu kalau anak ini cukup menderita selama melakukan perjalanannya ini. Tetapi agar tidak membuat anak ini kecewa, dia hanya mengangguk dan tersenyum kepadanya. Lalu bagaimana hubunganmu dengan nona muda dari Sekte Es itu? Tanya Ding Xiaohou. Anu Paman, itu, ucap Lin Tian dengan bingung. Sudahlah, jangan bingung begitu, ceritakan saja, hahaha, ucap Ding Xiaohou. Baiklah, aku ingin mendengarkan pendapat paman-paman yang ada di sekte tentang hal itu, dan sekaligus meminta bantuan mereka untuk masalah itu, ucap Lin Tian. Apakah kamu membutuhkan saran dan bantuan kami? Tanya Ding Xiaohou. Iya Paman, karena masalahnya adalah, Paman pasti lebih tahu tentang Sekte Es daripada aku, balas Lin Tian. Tetua Ding Xiaohou hanya berdeham. Setelah itu, Ding Xiaohou berpikir tentang Sekte Es dengan agak lama, dia memang mengetahui peraturan dari Sekte Es, walaupun mereka tidak melarang pernikahan, tapi masalahnya ada pada Mu Suanyin yang menjadi murid langsung dari Master Sekte Es. Paman juga bingung, lebih baik Paman kembali dulu, dan kemudian membahas hal ini bersama paman-paman yang lain beserta orang tuamu. Hanya itulah satu-satunya cara untuk saat ini, ucap Ding Xiaohou, dia sendiri juga tidak akan bisa membantu Lin Tian, jika Lin Tian hanya mengandalkan dirinya, memang benar, jika Lin Tian menunjukkan kekuatan aslinya, mungkin Sekte Es akan menerimanya, akan tetapi, itu akan membuat Lin Tian terlalu cepat ditarik ke dunia dewa. Aku mengerti Paman, aku juga tidak terburu-buru kok, karena masih banyak masalah yang harus aku tangani, dan juga, aku masih ingin memperkuat kekuatanku, ucap Lin Tian. Paman setuju, itu akan jauh lebih bagus, kamu tenang saja, pamanmu yang ada di sekte akan selalu mendukungmu, balas Ding Xiaohou. Ding Xiaohou memberi kepercayaan bahwa, mereka akan selalu mendukung Lin Tian apapun yang terjadi. Terima kasih Paman, ucap Lin Tian. Lin Tian merasa bahagia mendengar ucapan pamannya itu, lalu dia menawarkan kopi kepada pamannya. Setelah itu, mereka mengobrol hingga beberapa jam. Oh iya Paman,
bagaimana dengan leluhur lama? Apakah mereka sudah maju ke tahap abadi langit? Tanya Lin Tian. Oh, Ding Xiaohou kemudian menjelaskan hal itu kepada Lin Tian, memang benar, para leluhur sedang berusaha untuk menerobos, tapi bagaimana mungkin akan menjadi sangat mudah untuk naik ke tahap alam abadi langit? Memang benar, beberapa kali leluhur Bing Ye berkunjung ke tempat leluhur lama, tetapi sesampainya di sana, dia belum ada pencerahan dari leluhur lama. Memang sangat sulit untuk naik ke tahap alam abadi, abadi bumi, dan apalagi alam abadi langit, sedangkan Bing Zhao dan 3 murid lainnya, mereka bisa menerobos berkat bantuan dari Lin Tian, serta pengalaman mereka ketika berada di luar, itulah yang membuat mereka bisa maju dengan cepat. Sedangkan di sekte, setelah 5 tahun dia berlatih bersama leluhur lama, dia juga telah membantu untuk membuat para petinggi sekte meningkatkan kekuatannya, bukan hanya itu saja, dan bahkan untuk para murid, dia berusaha untuk membantu mereka dengan cara yang terbaik. Paman, tolong berikan 5 buah ini kepada leluhur lama, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan 5 buah abadi, yang dia dapatkan dari pohon abadi pada saat itu. Melihat 5 buah ini, Ding Xiaohou hampir melompat dari tempat duduknya, dia sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Ini buah abadi. Gumam Ding Xiaohou dengan terkejut. Iya paman, berkat keberuntunganku di dalam ruang makam itu, aku berhasil mendapatkannya, lalu paman, di dalam cincin berwarna biru ini, itu terdapat berbagai macam bahan obat dan ada juga beberapa pil. Lalu di cincin yang berwarna merah, di situ terdapat bahan untuk pemurnian, ada juga beberapa senjata, dan terdapat berbagai macam harta keterampilan, dan bahkan, di situ juga ada warisan dari praktisi kuat, ucap Lin Tian menjelaskan. Lin Tian segera memberikan 3 cincin penyimpanan yang berisikan harta yang dia dapat, beserta harta yang diberikan Bing Zhao dan Sukun kepadanya. Ding Xiaohou tercengang mendengar penjelasan Lin Tian, tapi itu hanya sesaat, dia merasa takjub ketika memikirkan sikap Lin Tian, beserta 4 pemuda lainnya yang sedang berkeliaran di dunia luar saat ini. Mereka tidak lupa untuk mengumpulkan harta untuk sekte mereka, itu agar bisa meningkatkan kekuatan sekte mereka. Baik dia maupun yang lainnya, mereka tahu bahwa Bing Zhao dan ketiga saudaranya itu pasti mengalami banyak hal yang buruk. Kalian semua adalah keponakanku, dan kami sungguh malu dengan kalian, ucap Ding Xiaohou. Mata Ding Xiaohou menjadi agak lembab, setelah dia melihat pemuda yang ada di depannya ini, sejak pertama kali dia datang ke sekte, dia telah mengubah sekte mereka, karena sejak kecil, anak ini selalu memberikan nasihat dan saran yang membuat mereka berhasil dalam kultivasinya. Bahkan sampai sekarang, dia masih memikirkan kepentingan keluarganya daripada hidupnya. Iya dong, itu karena kita adalah keluarga, balas Lin Tian. Kau benar, kita adalah keluarga, hahaha, ucap Ding Xiaohou. Ding Xiaohou pun tertawa bahagia, dia tidak memperpanjang lagi pembicaraannya, dan kemudian menatap 5 buah yang ada di meja. Dengan buah ini, leluhur lama bisa maju ke tahap alam abadi langit, tetapi sayangnya, sekte kita masih belum bisa melawan dari 4 sekte lain jika ahli alam abadi langit mereka muncul, ucap Ding Xiaohou. Paman tenang saja, paman jangan mengkhawatirkan masalah itu, aku memiliki sesuatu yang lain untuk membantu leluhur lama, untuk meningkatkan kekuatan mereka, ucap Lin Tian. Apakah kamu mempunyai cara? Tanya Ding Xiaohou. Punya dong, nih, balas Lin Tian sambil mengeluarkan sebuah harta, yang berbentuk rumah berukuran kecil di depan Ding Xiaohou. Ini, seru Ding Xiaohou dengan terkejut. Ini adalah harta yang aku dapatkan di dalam goa pada waktu itu, dan aku sendiri telah memeriksanya, waktu yang ada di harta ini, itu sangat berbeda dengan yang ada di luar, 1 hari di luar, itu sama dengan 10.000 tahun di dalam harta ini, ucap Lin Tian menjelaskan. Apa katamu, kalau begitu dengan harta ini, leluhur lama bisa maju dengan cepat, balas Ding Xiaohou.
Ding Xiaohou sangat gembira setelah mendengar penjelasan Lin Tian. Jika begitu, berarti ini adalah harta yang sangat luar biasa. Dengan harta ini, itu bisa membuat kekuatan sekte mereka melambung tinggi jika berlatih di dalamnya. Iya paman, tapi sayangnya, harta ini hanya bisa dipakai oleh 5 orang saja, sedangkan waktu di dalam harta ini, itu hanya sampai 300.000 tahun saja, ucap Lin Tian. Kenapa bisa begitu? Tanya Ding Xiaohou. Itu karena, harta ini sudah rusak parah, dan aku pun hanya bisa mempertahankannya hingga 3 bulan setelah diaktifkan, balas Lin Tian. Oh, tapi itu sudah cukup untuk leluhur lama, mungkin leluhur lama bisa maju ke tingkat kelima alam abadi langit, atau mungkin bisa lebih jauh lagi, ucap Ding Xiaohou yang tidak mempermasalahkannya. Walaupun dia sedikit agak kecewa, tapi itu sudah cukup untuk membantu leluhur maju ke tingkat yang baru. Lalu, dia memanggil para murid lain setelah dia selesai berbicara dengan Lin Tian. Murid-murid yang kembali lagi, mereka semua segera berbicara dengan Lin Tian, dan di malam itu juga, mereka memanggang beberapa daging yang didapatkan oleh mereka di dalam hutan. Di puncak gunung itu, baik Lin Tian, Ding Xiaohou, dan murid-murid dari Sekte Langit sedang bergembira, mereka makan-makan dan minum-minum bersama sampai pagi. Di pagi harinya, Lin Tian, kami akan kembali ke Sekte, jaga dirimu baik-baik, ucap Ding Xiaohou. Iya paman, balas Lin Tian. Adik, kami kembali dulu ya, dan kamu juga harus cepat kembali ke Sekte, kamu harus mewakili sekte kita untuk pertandingan 1 tahun lagi di benua tengah, ucap pemuda yang berada di sebelah Ding Xiaohou. Kenapa aku harus ikut? Tanya Lin Tian. Itu bukan kataku, tapi itu sudah dikatakan oleh pamanmu, balas murid itu. Paman, aku tidak akan ikut, karena aku tidak cocok, katakan kepada paman, aku mungkin akan kembali dan agak sedikit terlambat, ucap Lin Tian. Baiklah, paman sudah tahu, kamu ingin Mu Xuanyin menjadi juara kan? Karena jika kamu ikut, itu tidak mungkin bisa membantu Mu Xuanyin untuk menjadi juara, balas Ding Xiaohou. Itu, ucap Lin Tian dengan bingung. Hahaha. Mereka tertawa melihat wajah Lin Tian yang bingung dan malu, adik kecil mereka sudah tumbuh dewasa, dan bahkan dia sudah mempunyai kekasihnya sendiri. Sudah dong jangan begitu, baiklah, paman mengerti, kamu juga tidak perlu ikut, tetapi mungkin pada saat itu kamu harus datang, karena kami belum mengadakan ulang tahun kedewasaanmu, ucap Ding Xiaohou. Apakah pertandingannya akan diadakan di sekte kita? Tanya Lin Tian. Benar sekali, jawab Ding Xiaohou. Lin Tian mengangguk dan mengerti, dan kemudian dia berjanji untuk kembali ke sekte sebelum acara tersebut dimulai. Baiklah paman, aku akan membantumu membuka ruang spasial, dan kemudian mengantarkan kalian hingga ke dekat sekte, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian membentuk segel, dan kemudian merobek ruang di depan Ding Xiaohou, satu persatu dari mereka masuk ke dalam ruang spasial yang dibuat oleh Lin Tian. Lin Tian, jangan lupa untuk kembali setahun lagi, ucap Ding Xiaohou. Setelah mengatakan itu, Ding Xiaohou akhirnya menghilang di dalam ruang spasial itu. Setelah beberapa saat ruang spasial itu menghilang, dan ruang itu segera kembali seperti semula. Lin Tian masih berdiri di tempat itu, sambil memandangi lubang spasial yang telah menghilang itu dengan cukup lama. Saatnya kembali ke Kekaisaran Wu, gumam Lin Tian. Lalu dia berbalik menuju ke arah Kekaisaran Wu. Setelah sampai, para penjaga tidak menghalangi Lin Tian untuk masuk ke istana. Lin Tian segera masuk ke dalam istana lewat pintu depan, lalu dia bertemu dengan Kaisar Wu. Mereka berbicara untuk sementara waktu, sebelum pada akhirnya Lin Tian pamit untuk undur diri. Setelah itu, Lin Tian pergi ke tempat Mu Xuanyin berada, dia bertanya kepada Kaisar Wu tentang Mu Xuanyin dan tetua pertama, dia sedang bersama dengan tetua Mu Zixi dan yang lain di halaman belakang. Saat dia masuk ke halaman belakang, dia melihat mereka sedang duduk di meja. Lin Tian segera berjalan mendekati mereka, dan kemudian menyapa mereka.
Salam tetua pertama, ucap Lin Tian sambil memberi hormat. Oh, ternyata kamu sudah kembali, sini duduk bersama kami, balas Mu Zixi sambil mengundang Lin Tian. Terima kasih tetua, balas Lin Tian. Lalu dia duduk di samping Mu Xuanyin, karena mereka sudah meninggalkan bangku kosong untuknya, jadi tetua, ada apa kalian berkumpul di sini? Lin Tian bertanya dengan tenang. Oh, rencananya kami akan kembali hari ini, karena masalah di sini sudah beres, dan sekte kami juga telah mengeluarkan perintah penarikan diri, jawab Mu Zixi, kemudian dia memberitahukan kepada Lin Tian bahwa, mereka semua akan kembali ke sekte. Mendengar hal itu, Lin Tian merasa agak tidak senang, karena dia berpikir bahwa, dia akan berpisah dengan Mu Xuanyin, tetapi dia mencoba untuk menenangkan diri, lalu duduk di sana. Oh, begitukah? Baiklah kalau begitu, aku harap perjalanan kalian bisa lancar, ucap Lin Tian. Terima kasih, oh iya, bagaimana dengan tetua Ding? Apakah dia sudah kembali? Tanya Mu Zixi. Iya, dia sudah kembali, ada apa tetua? Apakah kamu memiliki hal khusus yang ingin dibicarakan dengan tetua ketujuh sekte langit itu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan kemudian menatap Mu Zixi dengan senyum yang mencurigakan, itu membuat Mu Zixi menjadi agak malu. Oh, tidak kok, aku hanya bertanya saja, lalu apa yang dia katakan kepadamu? Tanya Mu Zixi. Dia hanya mengatakan, jika ada masalah, kamu bisa datang ke sekte kami, itu saja, jawab Lin Tian. Oh, hanya begitu saja ya, ucap Mu Zixi sambil mengangguk dengan tenang, dia sepertinya sudah tahu bahwa, pasti mulai sekarang, sekte langit akan menganggap Lin Tian sebagai pemuda yang harus dijaga, karena mungkin saja saat bencana datang, dia akan bisa membantu mereka. Oh iya saudara An, ngomong-ngomong setelah ini, apa yang akan kamu lakukan? Mu Yin yang agak cerewet bertanya dengan penasaran. Aku tidak tahu, mungkin nanti akan kufikirkan, tetapi aku akan pergi menjelajahi benua lain setelah dari sini. Lin Tian menjawab pertanyaan Mu Yin dengan agak bingung, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Baiklah, kalau ada waktu, pergilah ke sekte es kami pasti akan menyambutmu, ucap tetua Mu Zixi sambil tersenyum. Oh, terima kasih tetua, balas Lin Tian. Baiklah, kami akan bersiap-siap dulu, ucap tetua Mu Zixi. Lalu setelah itu, tetua pertama, Wu Xin, dan yang lainnya, mereka segera keluar dari sana, lalu meninggalkan Mu Xuanyin bersama Lin Tian. Mereka tetap diam untuk beberapa lama, dan tidak ada yang mau berbicara duluan. Apakah kamu akan kembali juga? Tanya Lin Tian. Akhirnya Lin Tian memberanikan diri untuk berbicara duluan dengan Mu Xuanyin. Iya, maaf ya, jawab Mu Xuanyin. Kenapa kamu meminta maaf? Apakah kamu telah melakukan sesuatu yang salah? Lin Tian bertanya dengan bingung, kenapa juga Mu Xuanyin meminta maaf kepadanya? Itu, aku tidak bisa lagi bersamamu sekarang, aku terpaksa harus kembali ke sekte, itu karena telah diperintahkan oleh guruku, jawab Mu Xuanyin sambil menjelaskan alasan kenapa dia meminta maaf. Oh, seperti itu ya, itu tidak masalah, kamu jangan sedih dong, kita pasti akan bertemu lagi. Ucap Lin Tian. Tapi kan, ucap Mu Xuanyin. Tidak ada tapi-tapian, percayalah denganku, setelah semua hal yang aku kerjakan selesai, aku pasti akan mengunjungimu ke sekte es, ucap Lin Tian. Lin Tian segera meyakinkan Mu Xuanyin dengan perkataannya, dan dia juga telah memutuskan, jika semua masalahnya sudah selesai, dia pasti akan berkunjung ke sekte es. Aku percaya padamu, dan aku pasti akan menunggumu, ucap Mu Xuanyin. Nah, gitu dong, ucap Lin Tian. Tetapi, bisakah nanti kamu datang di saat pertarungan antar generasi muda di seluruh benua? Tanya Mu Xuanyin. Oh, baiklah, aku akan datang. Jawab Lin Tian. Baiklah, aku akan menunggumu di sana, ucap Mu Xuanyin. Oke, ucap Lin Tian. Lalu mereka berdua membicarakan beberapa hal lain untuk sementara waktu,
hingga akhirnya waktu keberangkatan untuk Mu Xuanyin dan yang lainnya telah datang. Di luar gerbang sudah ada Kaisar Wu, ibunya Wu Xin, dan beberapa pejabat negara itu. Lin Tian berdiri berhadapan dengan Mu Xuanyin, di wajahnya, itu ada senyum yang lembut dan penuh kasih sayang. Lalu ada sebuah burung turun dari langit, dan kemudian mendarat tepat di depan Mu Zixi. Mu Zixi kemudian membelai kepala burung itu, lalu dia memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke atas burung itu. Wah, apakah itu burung salju? Ucap Lin Tian. Apakah kamu tahu tentang burung ini? Tanya Mu Zixi. Aku tahu sedikit, burung ini sangat suka di area bersalju, dan kecepatannya juga cukup cepat di antara burung iblis, jawab Lin Tian. Kamu benar, ini adalah burung yang dirawat oleh tetua sendiri, walaupun hanya berada di tingkat pertama alam langit, tapi itu sudah cukup cepat, ucap Mu Xuanyin. Memang benar, burung ini cukup cepat, ucap Lin Tian. Saudarimu, ayo naik. Wu Xin memanggil Mu Xuanyin, dan memintanya agar dia naik ke burung salju itu. Aku pergi dulu ya, ucap Mu Xuanyin. Iya, tunggu aku, ucap Lin Tian. Mu Xuanyin mengangguk dan berjalan ke atas punggung burung salju itu, dia melihat Lin Tian yang berada di bawah, dan ada sedikit air mata yang jatuh dari matanya. Melihat hal itu, Lin Tian hanya tersenyum kepadanya dengan lembut. Percayalah padaku, aku pasti akan menemuimu di sekte salju, ucap Lin Tian. Iya, aku menunggumu, balas Mu Xuanyin. Baiklah, kami pergi dulu, jaga dirimu, ucap tetua Mu Zixi. Lalu burung itu mengibaskan sayapnya, dan kemudian terbang meninggalkan tempat itu dengan cepat. Lin Tian hanya menatap dan melihat burung itu terbang menjauh. Setelah dia yakin tidak melihat burung itu lagi, barulah dia berhenti melihat langit, dan kemudian berbalik melihat Kaisar Wu dan lainnya. Aku juga akan pergi, terima kasih atas keramahannya selama ini, ucap Lin Tian. Tanpa menunggu yang lain membalas ucapannya, Lin Tian langsung merobek ruang dan menghilang dari hadapan Kaisar Wu dan yang lainnya. Melihat Lin Tian melakukan hal itu, mereka semua langsung tercengang ketika melihat cara perginya Lin Tian. Hah, sungguh pemuda yang hebat, ucap Kaisar Wu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.